Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi terakhir, yakni pada semester ini untuk mata kuliah kajian dan apresiasi puisi. Nah, untuk materi yang terakhir ini kita akan mempelajari mengenai pengkajian dan pemaknaan puisi. Jadi apabila pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam tentang aliran, pendekatan, kemudian teori-teori yang bisa digunakan sebagai cara untuk mengkaji sebuah puisi. Nah, di sini akan saya coba berikan materi yang mana ini juga lebih ke penguatan saja, karena kalau untuk lebih mendetail atau lebih mendalam itu kan sudah kita pelajari bersama dengan teori-teori yang sudah saya sajikan setiap pertemuan. Nah, itu kan sudah kita bedah satu per satu teorinya. Nah, di sini akan saya tambahkan sebagai penguatan saja mengenai pengkajian dan pemaknaan puisi. Jadi dari judulnya, pengkajian ini ya bagaimana seseorang itu ketika mengkaji sebuah puisi, baik itu bentuk analisis, kemudian juga bentuk ingin menelusuri secara mendalam apa saja yang dapat kita peroleh dari puisi tersebut. Nah, itu kan bentuk analisisnya, sehingga bisa dikatakan sebagai pengkajian. Kemudian kalau untuk pemaknaan di sini ini akan ada hubungannya dengan imajinasi. Itu juga akan ada bagaimana ketika seseorang itu menuangkan bentuk imajinasinya itu, kemudian maknanya itu apa. Nah, ini akan ada hubungannya dengan imajinasi, ada hubungannya juga dengan semiotika. Nah, ini akan masuk pada pemaknaan. Seperti itu. Nah, kita mulai yang pertama, yakni mengenai sumber menulis puisi. Nah, puisi itu sebelum hadir, puisi itu sebelum lahir, pastikan akan ditulis terlebih dahulu oleh pengarang. Nah, sumber menulis puisi di sini, nih, merupakan dorongan hati menulis puisi berasal dari pengalaman yang disebut pengalaman puitik. Nah, jadi ketika seseorang itu ingin melahirkan sebuah karya puisi, sumber menulis itu berasal dari dorongan hati, dan dorongan hati itu diperoleh dari pengalaman puitik. Pengalaman puitik ini berasal dari pengalaman fisik ataupun metafisik dalam pengertian seluas-luasnya. Jadi akan ada banyak sekali pengalaman itu diperoleh oleh pengarang sebelum menuliskan sebuah puisi. Lah, sumbernya itu dari mana? Bisa berasal dari pengalaman fisik, kemudian pengalaman metafisik, yang mana itu lebih luas sekali. Lalu sumber mana lagi yang bisa diperoleh ketika akan menulis puisi? Nah, dalam mengekspresikan pengalaman batin tersebut, penyair membutuhkan imajinasi, simbol, dan metafor. Nah, ini yang saya katakan kalau dalam mengkaji atau menganalisis puisi itu kita bisa mengetahui dari
maknanya. Lah, makna itu ada hubungannya dengan imajinasi. Ketika seseorang ingin menuliskan sebuah karya sastra puisi, di situ akan muncul makna. Lah, makna itu pasti akan ada hubungannya dengan imajinasi. Nah, sesuai yang kita ketahui bersama, bahwa puisi itu kan karya estetis yang memiliki makna dan juga mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Oleh sebab itu, sebelum mengkaji semua aspek-aspek yang lain, perlu kita ketahui puisi yang dikaji itu sebagai struktur yang bermakna dan bernilai estetis. Mengapa di sini juga dijelaskan kalau ada imajinasi, simbol, metafor. Lah, ini bentuk estetis itu dan juga bentuk maknanya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, imajinasi menurut Yasser Amir Piliang, mekanisme psikis dalam melihat, melukiskan, membayangkan, atau memvisualkan sesuatu di dalam struktur kesadaran yang menghasilkan sebuah citra, image pada otak. Nah, ini. Jadi imajinasi ini ada mekanisme psikisnya, yaitu ketika seseorang itu melihat, oh ternyata ketika saya melihat sesuatu itu, imajinasi saya akan muncul seperti apa. Contohnya, bisa jadi ini imajinasi itu ada hubungannya dengan analogi. Contohnya, itu juga bisa ketika melihat sesuatu, melukiskan, kemudian dibayangkan. Nah, ketika proses membayangkan ini, memang antara imajinasi dan analogi itu akan lebih luas imajinasi. Mengapa demikian? Kalau imajinasi itu liar, tetapi kalau analogi itu masih ada, masih cangkupannya itu belum luas kalau analogi itu. Kalau analogi kan bentuk perbandingan dan juga bentuk persamaan. Boleh juga mewujudkan sesuatu yang baru berdasarkan hasil perbandingan. Nah, itu kan bentuk analoginya. Jadi, tetapi analogi dan imajinasi ini ada hubungan eratnya. Seperti itu. Contoh, ketika kalian ingin menganalogikan sebuah benda menjadi sesuatu yang hidup misalnya. Nah, itu kan berarti kalian membayangkan, kalian melihat benda itu, kemudian kalian bayangkan. Nah, kalian lukiskan, kalian gambarkan. Itu kan juga bentuk analogi. Yang mana kalau analogi itu karena melihat benda, kemudian kalian ibaratkan sebagai sesuatu hal yang lain. Nah, pengibaratannya itu kalian bisa menggunakan imajinasi kalian seluas-luas mungkin. Nah, di situ. Jadi analogi itu ada di dalamnya imajinasi, dan imajinasi itu luas dibandingkan dengan analogi. Seperti itulah, ini sumber menulis puisi. Kalian bisa memperoleh sumber untuk menulis puisi itu dari beberapa hal ini. Nah, dan pasti akan ada banyak lagi. Ini secara umum saja untuk memperkuat teori-teori yang sudah kita pelajari di awal-awal, seperti itu. Kemudian, proses penulisan puisi. W.S. Rendra menyebutkan dalam proses penulisan puisi, pengalaman batin tersebut dileburkan terlebih dahulu untuk kemudian dibentuk kembali menjadi dunia baru, dunia yang sama sekali berbeda dengan kenyataan hidup. Semua itu divisualkan lewat kata-kata yang dipilih sungguh-sungguh oleh penyair dalam sebuah puisinya. Nah, ini proses penulisan puisi itu. Bisa jadi karena ada pengalaman yang terdahulu, kemudian pengalaman tersebut dicoba untuk digodok lagi. Kira-kira pengalaman apa yang akan saya ceritakan dalam puisi saya? Nah, kemudian diambillah salah satu pengalaman dari beberapa pengalaman yang dimiliki itu, kemudian dibuatlah menjadi sebuah karya sastra yang baru, atau di sini disebutnya sebagai dunia baru, seperti itu. Kemudian
puisi bukan hanya mengolah pengalaman puitik semata, tetapi juga mengolah bahasa yang akan mengolah daya ungkap personal sifatnya, sekalipun berbentuk puisi imaji atau simbolis, seperti itu. Nah, ini. Kemudian masih pada proses penulisan puisi. Nah, puisi tidak bisa dikarang-karang. Jika dikarang akan terasa hampa maknanya, kosong dan kering ketika diapresiasi. Apa penyebabnya? Karena puisi adalah urusan hati, walaupun dalam cara penulisannya berurusan dengan logika kalimat. Nah, ini. Mengapa sebuah puisi itu perlu adanya rasa? Karena ya ini, agar puisi yang diciptakan tersebut seolah-olah itu ada nyawanya. Ketika seseorang membaca, orang itu seolah-olah ada di dalam puisi tersebut, atau orang bisa terlibat langsung dalam puisi yang dibacanya. Nah, itu. Jadi puisi yang baik itu memang puisi yang memiliki rasa, dan ketika seseorang itu membaca puisi tersebut, seolah-olah pembaca juga ikut di dalamnya. Nah, itu puisi yang dianggap baik, seperti itu. Itu syarat umumnya ketika seseorang ingin menuliskan sebuah karya sastra puisi. Nah, ini. Mengapa di sini ada urusannya dengan hati atau perasaan, karena ada rasa itu. Intinya, ketika menulis puisi, pikirkan satu pengalaman batin yang kuat. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ketika kalian mencoba memperoleh pengalaman yang banyak sekali, coba kalian ambil satu saja pengalaman yang kalian anggap itu penting atau kalian anggap itu menarik bagi kalian, kemudian buatlah itu menjadi sebuah puisi seperti itu, dengan memilih kata-kata, simbol, metafora sebagai bentuk ungkapkan pengalaman batin tersebut berupa tulisan. Seperti itu. Ini mengenai proses penulisan puisi. Baik, mari kita masuk pada pengkajian dan juga pemaknaan. Ya, ini sebagai bentuk tambahan saja di awal mengenai bagaimana sumber dan proses dalam penulisan puisi. Nah, ini kita masuk pada pengkajian puisi. Berdasarkan starta norma ala Roman Langes Larden, nah ini menurutnya Roman ya, untuk menganalisis puisi, setepat-tepatnya perlu diketahui apakah sesungguhnya wujud puisi tersebut. Karena puisi adalah berasal dari pengalaman dan sebab yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Nah, ini. Wujud puisinya itu seperti apa? Untuk mengetahui, puisi ini wujudnya tentang perjuangan. Nah, puisinya ini tentang romansa. Wujudnya itu romansa. Maka nanti pengalaman yang diperoleh ya tentang percintaan, atau mungkin tentang pengkhianatan, atau mungkin tentang apapun itu. Nah, itu kan bentuk munculnya pengalaman itu. Kemudian, menurut Roman Langdon masih seorang filsuf Polandia, dalam bukunya Das Literarische Kunstwerk menganalisis norma atau strata puisi itu sebagai berikut. Nah, ini ada lapis norma Roman. Nah, ini sebagai berikut tadi. Yang pertama, lapis bunyi atau sound stratum. Bila membaca puisi akan terdengar rangkaian bunyi yang bermacam-macam. Suara tersebut disusun hingga menimbulkan arti dengan suara orang menangkap arti atau lapis kedua. Nah, ini. Jadi ada lapis bunyi. Mengapa ini ada lapis bunyi? Ya sebagai penanda
ketika seseorang membaca puisi pada kalimat tertentu, apakah itu bunyi yang dimunculkan itu bentuk penekanan, ataukah itu misalnya melambai-lambai, mendayu-dayu misalnya. Lah itu kan bunyi yang dihasilkan pun juga akan memiliki makna tertentu. Itu tadi. Mengapa demikian? Karena sebagai bentuk ekspresif itu tadi, ketika seseorang melibatkan bunyi di dalam pembacaan puisi itu. Seperti itu. Lapis arti units of meaning merupakan rangkaian fonem, suku kata, frasa, dan kalimat yang merupakan satuan arti. Nah ini, selain ada bunyi, ternyata juga ada lapis arti units of meaning. Ini untuk mengetahui, oh setiap frasa misalnya, satu frasa memiliki arti yang demikian. Oh mengapa ya tadi kok bunyinya itu lebih ke penekanan? Ternyata arti dari kata atau frasa ini lebih ke pengkhianatan, sehingga bunyi yang dihasilkan pun juga lebih dalam bentuk penekanan. Nah, contohnya seperti itu. Lapis arti akan menimbulkan lapis ketiga, yaitu latar, pelaku, objek, dan dunia pengarang. Nah ini masuk pada lapis yang ketiga, yang mana itu masih termasuk atau ada kaitannya dengan lapis arti mengenai latar, pelaku, objek, dan dunia pengarang. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengetahui contohnya tadi, oh arti ini tentang pengkhianatan. Kira-kira latarnya di mana ya? Apakah latarnya ini di malam hari? Apakah di sore hari? Ataukah di pagi hari? Kemudian ini di mana ya yang seolah-olah orang ini marah, oh ternyata ada di kamar sedang menangis. Lah itu, ini ketika kita bisa mengetahui arti itu masuk ke dalam lapis yang ketiga. Seperti itu. Kemudian ada lapis dunia yang tak perlu dinyatakan tapi terkandung di dalamnya. Misalnya suara derit pintu atau jederan pintu. Nah ini ya lapisan dunia yang ini yang kurang terlihat seperti itu. Kemudian ada lapis metafisis berupa sifat metafisis yang sublim, tragis, mengerikan dan atau menakutkan dan suci. Seperti itu. Ini mengenai lapis norma Roman. Nah, mari kita lihat untuk contoh analisis puisinya. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Coba saya bacakan ya. Cintaku jauh di pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidakkan sampai padanya. Di air yang terang, di angin mendayu. Di perasaan penghabisan segala melaju, ajal bertakhta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja, Amboy. Jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Karya Chairil Anwar. Nah ini isi puisi secara sekilas ketika membaca, ini kan bentuk
penyesalan seseorang karena belum bertemu dengan kekasihnya. Kekasihnya ada di jauh yang di sana, kemudian dia sedang melakukan perjalanan berlayar, dan ketika belum bertemu dengan kekasihnya itu, dia sudah gugur di tengah jalan atau mati seperti itu. Nah, ini contoh puisinya. Mari kita analisis bersama. Nah, ini analisisnya. Dari lapisan suara atau sound stratum, bait ke-1, baris ke-1, ada asonansi A dan U. Di baris kedua ada literasi S, I, dan R. Nah, ini coba kita lihat. Di bait ke-1, baris ke-1 ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, itu ada asonansi A dan juga U itu. Nah, ini. Kemudian, dari lapis arti, bait pertama, kekasihku berada di pulau yang jauh, masih gadis dan manis. Karena aku tak ada, ia iseng menghabiskan waktu sendiri. Nah, itu artinya aku itu. Nah, kemudian bait kedua, untuk kekasih harus naik perahu dengan lancar pada waktu terang bulan, bawa oleh-oleh, angin membantu, tapi aku merasa tidak akan sampai pada pacarnya. Nah, itu ada kata aku di situ tuh ingin menjelaskan itu. Kemudian bait ketiga, di air laut yang terang itu semuanya serba cepat, namun ajal memberi isyarat akan mengakhiri hidup si aku. Nah, itu jadi itu semuanya itu menggambarkan dirinya. Kemudian bait yang keempat, si aku itu putus asa pada puisi yang ada di puisinya itu. Ya, seiring berlayar tapi perahunya rapuh, ia akan mati sebelum bertemu kekasihnya. Kemudian pada bait yang kelima, kekasih si aku yang berada di pulau yang jauh akan sia-sia menanti, dan ia akan mati menghabiskan waktu sendiri. Nah, itu iseng sendiri. Tadi kan ada kata yang seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa seorang aku yang ada di puisi ini, dia tidak akan pernah datang untuk menemui kekasihnya karena dia sudah gugur sebelumnya. Nah, kekasih yang menanti itu dia akan iseng sendiri. Dia akan menghabiskan waktunya itu sendiri karena kekasihnya tidak akan pernah datang. Seperti itu. Nah, ini bentuk analisisnya. Kemudian lapis ketiga, berupa objek-objek yang dikemukakan pengarang, latar pelaku, dan dunia pengarang. Nah, ini objek: cintaku, gadis manis, laut, pulau, perahu, angin, bulan, air, laut, dan ajal. Nah, ini bentuk objeknya. Ya toh, ada gadisnya manis. Nah, ini bentuk objeknya. Kemudian pelakunya ini ya si aku tadi. Latar, waktu malam terang bulan. Latar tempat, itu ada laut yang terang berangin kencang. Nah, itu yang menunjukkan. Kemudian dunia pengarang, dunia yang diciptakan pengarang yang merupakan gabungan dan jalinan dari objek yang dikemukakan. Nah, ini dunia pengarangnya itu ya antara gabungan tentang pengalamannya dan juga apa yang pernah dilihatnya, seperti itu. Kemudian bentuklah itu sebagai objek yang dikemukakan, seperti itu. Kemudian lapis keempat, dipandang dari sudut pandang tertentu, kekasih si aku menarik kelihatan dari kata gadis manis. Nah, ini dilihat lapis keempatnya itu. Oh, ternyata di sini tuh kekasihnya cantik, menarik karena manis dan juga cantik, seperti itu. Bait yang kedua, baris ke-1 dan 2 menyatakan suasana menyenangkan. Baris keempat, aku merasa mulai gelisah. Nah, pada baris ke-1 itu kan dinyatakan kalau dia senang karena akan melakukan perjalanan. Coba kita lihat lah ini. Cintaku jauh di pulau gadis manis, sekarang iseng sendiri.
Nah, perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Nah, ini kan awalnya senang gitu, dan ternyata lama-kelamaan ini dia mulai gelisah seperti itu. Itu pada bait yang selanjutnya. Kemudian bait ketiga baris ke-1 sampai 2 menyatakan segalanya berjalan dengan baik. Baris ke-3 dan 4 si aku telah dihadang kematiannya. Nah, itu di situ disebutkan bagaimana kondisi yang dialaminya pada setiap bait seperti itu. Kemudian bait yang keempat dan kelima, kegagalan si aku untuk mencapai gadisnya sebagai bentuk cita-citanya, meskipun segala dan upaya telah dilakukan, ia keburu mati duluan. Nah, itu. Jadi sebelum cita-citanya bertemu dengan kekasihnya, dia sudah terlebih dahulu gugur. Seperti itu. Kemudian lapis kelima, ketragisan hidup manusia, meskipun segala usaha telah dilakukan, disertai sarana yang cukup, bahkan segalanya telah berjalan lancar, tetapi seringkali manusia tak dapat mencapainya karena maut keburu menghadang. Dengan demikian, cita-cita tersebut akan sia-sia. Lah, ini lapis kelima ini lebih ke amanah gitu ya. Jadi amanatnya itu seperti apa? Lah, ini masuk pada lapis yang kelima. Kemudian analisis strata norma seperti ini memang hanya untuk mengetahui semua unsur karya sastra yang ada, karena memecahkan karya akan mengosongkan makna karya, maka perlu tingkat analisis semiotik, yaitu sistem tanda yang bermakna. Lah, ini mengapa ada kaitannya tentang pengkajian dan pemaknaan? Karena kalau pengkajian itu kan hanya berupa analisis, jadi ya menganalisis saja. Tetapi apabila kita sandingkan dalam kegiatan pemaknaan, maka kita akan mengetahui bagaimana makna yang terkandung secara keseluruhan dari karya sastra tersebut. Lah, itu bisa kita lihat dari bentuk semiotiknya, sistem tandanya itu tadi ya, kemudian juga dari bentuk hal-hal yang lain, imajinasinya. Oh, ini ternyata bentuk kata imajinasinya seperti ini, kemudian kata konkretnya seperti ini. Nah, itu kan kita bisa ketahui kalau kita melibatkan kegiatan pemaknaan itu tadi. Seperti itu. Ini mengenai lapis yang kelima. Kemudian, nah, ini ada contoh. Di sini ada kutipan puisi. Di sini ada 3 puisi, ya. Nah, ini ada sedikit kutipan dari masing-masing puisi. Yang pertama, yakni kutipan puisi yang berbunyi, sunyi sepi pitunang poyang, tidak meretak dendang dambaku, layang lagu tiada meangsing haram, gemerincing gentar rebana. Ini puisi judul Karena Kasihmu, Amir Hamzah, ya, ini kutipannya. Sedikit potongan gitu ya, sedikit potongan puisi. Kemudian potongan puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal akanan. Nah, ini bisa diperhatikan ya contohnya. Kemudian ada cuplikan puisi yang ketiga. Ini dari W.S. Rendra. Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi dan berberita ringkik kuda, muncullah Joko Pandang, segala menyibak bagi derapnya kuda hitam. Nah, ini puisi yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Nah, ini karyanya W.S. Rendra. Nah, dari ketiga puisi ini, lambang rasa dipakai oleh penyair. Lambang rasa berhubungan dengan suasana hati. Nah, ini ada lambang-lambang tertentu. Silakan dilihat mana bentuk lambang rasa yang mengibaratkan itu sebagai ungkapan hati. Bisa dilihat dari ketiga puisi ini.
Kemudian suasana hati yang ringan, riang dengan bunyi vokal E dan juga I pada puisi yang pertama. Nah, itu. Kemudian puisi yang kedua, bunyi vokal R mengiaskan gercik riak air laut yang mengalir. Kemudian puisi yang ketiga, gedebak-gedebuk suara kuda dikiaskan dengan kombinasi bunyi GDB. Seperti itu. Nah, ini contoh dari ketiga cuplikan puisi. Seperti itu. Nah, simpulannya, bunyi vokal E dan I menggambarkan ringan, tinggi, dan kecil. Kemudian K, P, T, S, F lebih ringan dari B, D, G, Z, V, W. Bunyi vokal A, O, U terasa berat dan rendah. Contoh kata-kata yang mengandung rasa ringan, kecil, dan tinggi itu sepi, kering, seni, pekik, perih, detik, rintik, gerimis, iris, kecil, renik, rati. Ini kan kalau ketika dibaca itu kan lebih ringan. Seperti itu. Nah, kata-kata yang mengandung rasa berat itu yang besar, muram, muruk, gajah, gunung, gulung, guruk, aduh, debur. Nah, itu kan gaung, raung. Ketika kita mau mengucapkan kata raung, gaung, itu kan agak susah ketika kita ingin memelodikan kata tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa puisi itu yang bisa dimelodikan, sehingga kalau kalian bisa cari di situ ada puisi melodi. Nah, jadi yang puisi bisa ada nada-nadanya seperti itu ketika dibaca, sehingga bisa juga puisi itu ternyata berupa ini apa namanya lagu, bisa juga dibuat menjadi lagu, sehingga itu dikatakan sebagai puisi melodi. Seperti itu. Yang selanjutnya saja. Saja adalah pola estetika bahasa yang didasarkan ulangan suara yang diusahakan dan dialami dengan kesadaran. Nah, ini ada pengulangan suara. Nah, ini kan contohnya topan, bertuhan, an, kemudian cerah, singgah, ini cerah, singgah. Nah, ini nyata pengulangan suara ini diusahakan dan dialami dengan adanya kesadaran itu. Nah, ini bentuk sajak. Yang selanjutnya itu irama. Irama, bahasa Inggrisnya ritme, berasal dari bahasa Yunani, reo atau gerak air. Bunyi yang berulang indah, pergantian yang teratur menimbulkan suatu gerak bunyi yang hidup seperti riak air. Nah, ini dari awal pengertian dari irama itu kan berasal dari ini. Bahasa Inggrisnya itu ritme itu tadi. Nah, ritme itu dulunya diambil dari kata reo atau gerak air itu. Oh, jadi ritme itu sesuatu yang bergerak. Nah, bunyi yang bergerak ketika ada lambang yang bergerak itu kan dikatakan sebagai ritme. Jadi ritmenya lambat atau ritmenya cepat. Nah, seperti itu. Nah, irama dalam bahasa adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut, ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Kemudian irama terbagi menjadi dua, yakni metrum dan ritme. Apa perbedaannya? Metrum adalah irama yang tetap biasanya karena suku katanya tetap. Sedangkan ritme itu irama yang disebabkan adanya pergantian. Seperti itu. Ini perbedaan dari metrum dan juga ritme. Nah, ini contoh metrum. Bisa dibaca ya puisinya ini. Jadi tadi kan pengertiannya tentang ini. Tetap, iramanya itu tetap karena suku katanya juga tetap. Nah, ini contohnya.
Poyangku rata meminta sama, semoga sekali aku diberi. Memetik kecapi, kecapi Firdusi, menampak rebana, rebana suarga. Poyangku rata semua semata, penuh bunyi, bunyin turun temurun. Leka mereka karena suara, suara sunyi, suling keramat. Ini kan apa namanya, suku katanya itu tetap seperti itu. Ini yang namanya metrum. Kemudian kalau ritme ini, mari pecahkan botol-botol, ambil lukanya jadikan bunga. Mari pecahkan tiktok jam, ambil jarumnya jadikan diam. Ini ada ritmenya, jadi tidak tetap seperti itu kalau di sini. Jadi coba dirasakan ya perbedaannya antara metrum dan juga ritme. Boleh dibaca berulang-ulang seperti itu ya. Ini tentang ritme dan juga metrum. Karena saya sendiri ketika membaca pun juga ada rasa yang berbeda seperti itu. Kalau ritme itu lebih ada nyawanya, rasanya gitu ketika membaca seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini ritme berhubungan dengan perulangan kata, pertentangan kata, pemenggalan awalan atau akhiran, menyingkat kata dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Puisi yang merdu bunyinya disebut melodius, berlagu seolah ada bunyi melodinya. Nah, ini tadi kan saya sempat katakan juga ya, ada yang puisi melodi. Nah, kenapa? Karena seolah itu ada bunyi melodinya. Contohnya ini seperti ini. Putih di padang-padang, putih kembang-kembang lalang, putih rindu yang memanggil-manggil dalam dendang, orang di dangau, orang di ladang, putih di jalan yang panjang, kabut di puncak Singgalang, sepi yang menyayup di ujung pandang, putih bermata sayang, wajah rawan tanah Minang. Nah, ini kan ada melodinya. Nah, ini ya bergantung ya melodinya seperti apa. Itu contohnya tuh seperti ini aja. Ya kan, oh iya ya, ada melodi ketika kita membaca itu seperti sedang berdendang seperti itu karena ada melodinya. Ini contohnya bisa nanti dibaca, dirasakan. Nah, yang selanjutnya yakni ada kata atau kata stilistika. Lah di sini bentuk denotasi dan denotatif dan juga konotatif, kemudian penggunaan bahasa sehari-hari bernuansa realistik, penggunaan kata-kata yang indah akan bernuansa romantis, penyair bisa menggunakan kata bahasa asing, daerah, istilah di luar sastra berupa biologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bahasa kiasan figuratif language menyebabkan saja menjadi menarik, indah, segar, dan menggambarkan kejelasan angan. Kemudian ada bahasa kiasan. Di sini ada beberapa hal. Yakni yang pertama ada simile, ada perbandingan, metafora, perumpamaan epos, epik simile, personifikasi, metonimi, sinekdoki, dan juga alegori. Mari kita pelajari satu persatu. Mengenai simile. Nah, ini contohnya dari cuplikan puisi J.E. Tatengkeng. Bagaikan banjir gulung menggulung, bagaikan topan seruh menderu, demikian rasa datang semasa. Nah, ini bentuk similenya itu seperti ini. Lalu bagaimana dengan bentuk metaforanya? Nah, ini ada pengertiannya yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Nah, ini contohnya ada bumi ini perempuan jalang. Tuhan adalah warga negara yang paling modern. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Nah, ini bentuk metaforanya. Menyatakan ini kan sesuatu hal yang ya sama seperti itu ya dengan hal yang lain seperti itu. Cinta itu adalah bahaya seperti itu. Wah, keren ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan.
Ada perumpamaan epos yang pengertiannya perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang dalam frase yang berturut-turut. Contohnya, di tengah sunyi menderu rinduku, seperti topan meranggutkan dahan, mencabutkan akar, meranggutkan kembang kalbuku. Nah, ini ada bentuk perbandingan yang dilanjutkan dalam cuplikan puisi ini, dalam kutipan puisi ini ya. Ini, menderu rinduku. Seperti topan. Nah, ini. Oh, ternyata rindunya itu seperti angin topan yang meranggutkan dahan. Nah, ini menarik ya, ada perbandingan yang dilanjutkan ini. Nah, ini contoh dari perumpamaan epos. Kemudian ada contoh dari alegori, yakni cerita kiasan atau lukisan kiasan dalam, nah ini contohnya, dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu, teratai kepada Ki Hajar Dewantara. Nah ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini ya itu tadi. Termasuk pada semiotika itu juga bisa. Nah, ini personifikasi contohnya sebuah kamar, sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Bentuk personifikasi itu contohnya seperti ini. Nah, di sini ada metonimia, kiasan pengganti nama. Nah, ini contohnya itu kalau ini kemarin saya mencarinya ada contohnya itu bahasa Inggris. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti bisa dibaca ya atau nanti dicari juga untuk puisinya ini karena ini bentuk kiasan pengganti nama seperti itu. Yang selanjutnya sinekdoki. Lah, ini ada pras pro toto sebagian untuk keseluruhan, ada totum pro parte. Nah, ini keseluruhan untuk sebagian. Nah, ini ada puisi Sitor Situmorang yang dalam ininya puisinya ku jelajahi bumi dan alis kekasih. Nah, ini ada totum pro parte. Ini dijelaskan pada ku jelajahi bumi. Kemudian ada pras pro toto, yaitu pada alis kekasih itu sebagian. Tuh, ini contoh dari sinekdoki. Nah, kita masuk pada citraan atau gambaran angan. Nah, seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui sebelumnya, kalau untuk citraan ini ada banyak ya. Nah, semua saya rasa juga sudah hafal mengenai citraan. Ada citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, kemudian penciuman, pencecapan, dan juga gerakan. Nah, ini saya rasa teman-teman mahasiswa sudah hafal ya mengenai citraan ini. Ya, dan juga ini ada contohnya. Nah, ini penglihatan. Ini ditandai dengan apa? Kau depanku bertudung sutra senja, warna pelangi. Nah, itu bentuk melihat, oh warna pelangi. Kemudian ada di depannya. Nah, itu kan ternyata bentuk citraan penglihatan. Kemudian ada citraan pendengaran. Di situ ruang diributi jerit dadalah. Jerit ini yang mewakili citraan pendengaran itu. Kemudian ada citraan perabaan. Nah, contohnya selembut tudung cendawan, kuncup-kuncup di hatiku mengembang bermerkahan. Nah, ini mengembang, ditandai dengan kata mengembang ini. Kemudian citra penciuman, yaitu 23 matahari bangkit dari pundakmu, tubuhmu menguapkan bau tanah. Nah, ini. Kemudian, nah ini bau tanah itu yang untuk menandai bahwa itu termasuk pada citraan penciuman. Kemudian citraan pencecapan. Contohnya, hari mekar dan bercahaya, surga neraka adalah rasa pahit di mulut waktu bangun pagi. Nah, rasa pahit di mulut, nah itu untuk mewakili
citraan pencecapan. Lalu ada gerakan di atas laut, bulan perak bergetar, suhu pun melompat. Nah, oh, ternyata kalau ada kata melompat itu mewakili dari bentuk gerakan seperti itu. Nah, di sini ada faktor ketatabahasaan. Ya, ini ada beberapa hal, yaitu pemendekan kata, penghilangan imbuhan, penyimpangan struktur kata. Nah, ini faktor ketatabahasaan. Boleh ini nanti dipelajari mengenai faktor ketatabahasaan ini. Itu ada contohnya juga mengenai pemendekan kata, penghilangan imbuhan, dan juga penyimpangan struktur kata, seperti itu. Nah, ini tadi beberapa hal mengenai pengkajian puisi. Sekarang kita akan masuk pada pemaknaan puisi. Nah, ini kita masuk pada pemaknaan puisi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita akan melakukan kegiatan pemaknaan puisi, pasti kita akan melibatkan imajinasi kita. Nah, imajinasi ini nanti juga akan ada hubungannya dengan semiotika atau sistem tanda. Jadi nanti apa saja sistem tanda yang muncul di dalam karya sastra itu. Ketika kita mengetahui sistem tandanya, kita akan bisa membayangkan imajinasi kita, lalu kita bisa melakukan pemaknaan. Oh, maknanya ternyata seperti ini dari kata tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, mari kita pelajari bersama. Di sini pembahasannya ada 3 hal. Yang pertama, kerangka teori strukturalisme semiotik, keterlangsungan ekspresi, dan juga hubungan intekstual. Ya, mohon maaf ini ada kekurangan intertekstual seharusnya. Nah, mari kita pelajari yang pertama, kerangka teori strukturalisme semiotik. Puisi terdiri dari unsur-unsur yang tertata atau terstruktur. Nah, puisi itu memiliki unsur yang terstruktur, tertata. Jadi ya ada kalimat, kemudian ada frasa, ada kata. Nah, itu kan secara tataran kalimat dari tataran semantiknya itu kan unsur-unsurnya itu tertata. Kemudian tiap-tiap unsur memiliki makna yang berkaitan dengan unsur-unsur lain dalam struktur itu dan keseluruhannya. Nah, ini setiap unsurnya itu memiliki makna yang berkaitan dengan unsur yang lain. Misalnya unsur kalimatnya itu juga ada kaitannya dengan unsur setiap frasa atau setiap baitnya, setiap lapisannya. Nah, itu unsur-unsurnya itu memiliki makna yang berkaitan dengan hal yang lain. Kemudian, analisis struktural adalah analisis puisi di dalam unsur-unsur dan fungsinya dalam struktur sajak dan penguraiannya bahwa setiap unsur mempunyai makna dengan unsur lainnya. Nah, ini analisis strukturalnya itu ya. Nah, ini fungsinya itu dalam struktur sajak dan penguraiannya itu mempunyai makna dengan unsur yang lainnya juga. Seperti itu. Nah, ada 4 hal yang memproduksi makna puisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketaklangsungan puisi. Nah, apa maksudnya di sini? Ketaklangsungan atau ketidaklangsungan ekspresi ini disebabkan ada beberapa hal juga karena ada penggantian arti. Nah, penggantian arti ini disebabkan karena ada penggunaan metafora atau metonimi. Seperti yang tadi yang saya katakan metonimi tadi ada penggantian nama itu tadi. Nah, itu. Nah,
Secara umum, metafora dan metonimi ini biasanya itu sebagai bentuk bahasa kiasan yang meliputi itu biasanya ada simile, personifikasi, dan juga sinoktik. Nah, itu. Nah, kalau secara khususnya itu, metafora itu kan kiasan yang melihat sesuatu perantara dari benda lain, seperti itu ya. Nah, itu. Kalau metonimi itu kan kiasan yang pengganti nama. Nah, itu tadi. Ini penggantian arti itu karena itu tadi. Itu. Itu apa namanya? Kalau menurut strukturalismenya itu merupakan suatu keseluruhannya secara utuh. Kemudian bagian-bagiannya itu atau unsur-unsurnya itu saling berhubungan dengan erat, kemudian saling menentukan maknanya. Nah, itu ketaklangsungan ekspresinya itu dari situ. Jadi tuh ada bagian-bagian unsurnya, kemudian ada juga yang secara utuh sajaknya. Lah itu kan berarti ekspresinya itu tidak secara langsung. Karena ya itu tadi. Seperti itu. Kemudian juga ada penyimpangan arti. Nah, penyimpangan arti di sini dia itu lebih disebabkan karena adanya ambigu, kemudian adanya kontradiksi, dan juga ada nonsense. Nah, jadi ketidaklangsungan ekspresi ini di situ adanya misalnya ambiguitas. Oh, kok puisinya itu ambigu ya? Itu kenapa? Nah, itu penyebabnya. Kemudian kontradiksi. Nah, di sini misalnya kok puisinya itu muncul secara kebalikannya ya? Kok tidak sejalan ya dengan apa yang misalnya ada di dalam puisi seperti itu. Kemudian apa yang saya rasakan. Nah, itu kan kontradiksi. Kemudian nonsense. Di situ kan tidak mempunyai arti. Jadi ya nonsense, tidak ada artinya. Kemudian seperti omong kosong. Kemudian seperti ya, puisi itu seperti kosong, tidak ada nyawanya, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak ada rasa, seperti itu. Nah, itu masuk pada nonsense. Seperti itu. Lalu ada juga penciptaan arti. Nah, kalau di sini lebih pada ketaklangsungan ini, penciptaan arti ini seorang pengarang itu menciptakan sesuatu hal yang baru, bahkan menciptakan arti yang baru juga ketika dia menghasilkan atau melahirkan karya sastra. Artinya itu sangat ini apa namanya terbaru, kekinian, modern, mengikuti ini apa mengikuti tren atau kebutuhan anak muda saat ini. Nah, itu sehingga dimunculkanlah penciptaan arti yang baru. Itu. Kemudian ada pembacaan heuristik dan retroaktif atau hermeneutik, ada matrik atau kata kunci, dan hipogram berkenaan dengan prinsip intelektual. Ini ada 4 hal yang mengenai memproduksi makna puisi. Nah, ini ketaklangsungan ekspresi dikemukakan oleh Rivatere pada tahun 1978 halaman 1 sampai 2. Puisi merupakan ekspresi tidak langsung. Ketidaklangsungan ekspresi disebabkan oleh 3 hal. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, mengenai penggantian arti, penyimpangan arti, dan juga penciptaan arti. Kalau penggantian arti tadi kan berhubungan dengan metafora dan metomini. Kalau penyimpangan arti ini berkaitan dengan ambiguitas, kemudian kontradiksi, dan juga nonsense. Kalau penciptaan arti ini lebih kepada ya menciptakan apa namanya ruang teks atau sebuah teks baru yang kekinian atau terbaru seperti itu.
Lalu ini yang terakhir tentang hubungan intertekstual. Ada cara lain untuk memproduksi makna karya sastra secara semiotik, yaitu prinsip intertekstual. Prinsip intertekstual merupakan prinsip hubungan antar teks saja. Karya sastra termasuk puisi tidak lahir dalam kekosongan budaya termasuk sastra. Sebuah sajak merupakan tanggapan terhadap sajak-sajak sebelumnya. Tanggapan ini berupaya menyimpan atau meneruskan tradisinya. Nah ini, jadi ada juga ternyata prinsip intertekstual, adanya teks dan juga sajak hubungan, ada hubungannya. Bahkan juga ini, karena puisi itu tidak lahir dalam kekosongan budaya. Puisi itu ada budaya yang ingin dimasukkan oleh pengarangnya. Itu tadi, sehingga ada teks dan juga sajak. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya ini, tujuannya pada poin yang ketiga ini, meneruskan tradisinya atau menyimpan tradisi budaya yang ada di sekitar pengarang itu, yang ingin disampaikan melalui sebuah puisi itu. Ya, secara tidak kita ketahui mungkin ya, atau secara kita tidak sadari, kalau setiap puisi-puisi yang ingin disampaikan oleh pengarang itu ada sedikit budaya yang ingin disampaikan. Ya, budaya itu bermacam-macam ya, ada budaya daerah, budaya kebiasaan, kemudian ada budaya individu. Itu kan budaya itu beragam ya. Bentuknya itu juga bermacam-macam. Jadi secara tidak kita sadari, puisi-puisi yang kita baca itu juga akan terkandung budaya. Seperti itu. Oh, itu budaya tentang kebiasaan orang tersebut atau kebiasaan orang pada umumnya. Nah, itu juga secara tidak kita sadari itu juga ada di situ. Tetapi kan bentuk ininya mungkin agar bisa nyampai ke kita, yang mana sih letaknya budaya itu pasti akan sulit kalau kita tidak membaca secara berulang-ulang, secara terus-menerus, dan juga kita mendalami apa arti ataupun makna yang sesungguhnya, itu mungkin akan terlihatnya hanya sedikit, bahkan orang hanya cukup tahu saja, tidak mempelajarinya secara mendalam. Nah, itu. Lalu hipogram adalah teks yang menjadi latar penciptaan teks lain atau sajak yang menjadi latar penciptaan sajak lain. Nah, ini hipogram itu bisa menjadi latar penciptaan atau mungkin menjadi latar penciptaan sajak lain. Seperti itu. Nah, simpulannya mengenai pemaknaan puisi itu harus berdasarkan analisis struktural, yaitu analisis struktur intrinsiknya. Akan tetapi, seringkali makna strukturalnya belum mencangkup semua maknanya yang terkandung dalam sajak tersebut. Nah, itu. Jadi, pemaknaan puisi itu secara umum pada intinya itu dia harus mengandung struktur intrinsik. Apa saja struktur intrinsiknya itu? Itu kan ada banyak ya. Nah, kemudian tetapi itu pada puisi-puisi selama ini itu ada yang masih kurang. Sudah ada unsur intrinsiknya, tetapi masih kurang. Sehingga nanti teman-teman sebagai misalnya pengarang, penulis sebuah karya sastra, boleh ya nanti lebih memperhatikan struktur intrinsiknya di dalam proses menulis puisi. Seperti itu. Ini agar bentuk pemaknaannya itu bisa muncul seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih untuk materi kita hari ini. Ya, ini materi terakhir untuk mata kuliah kajian dan apresiasi puisi ini sebagai bentuk penguatan. Ya, ini juga materi, tapi saya tambahkan kalau di materi yang sebelumnya itu kan lebih kompleks karena kita pelajari satu per satu. Nah, di sini saya tambahkan bagaimana
pengkajian dan juga pemaknaan puisi secara keseluruhan. Seperti itu ya. Semoga untuk pertemuan kita hari ini, materi kita terakhir hari ini bisa menjadi tambahan, bisa menjadi pendukung juga untuk teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Begitu, dan juga nanti teman-teman mahasiswa bisa praktik untuk mengkaji sebuah karya sastra. Kalau mengapresiasinya sudah dalam bentuk musikalisasi puisi ya. Nah, untuk mengkajinya nanti bisa teman-teman mahasiswa melatihnya secara berulang-ulang agar dalam bentuk kajiannya itu ketika praktiknya itu bisa seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menonton video materi pertemuan ke-13 hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan saya selama ini dalam 1 semester ini. Saya mohon maaf. Semoga semuanya bisa bisa mengambil hikmah ataupun manfaat dari mata kuliah kita semester ini. Seperti itu, semoga untuk UAS-nya pertemuan depan lancar, diberikan kelancaran, dan nanti apapun hasil akhirnya, semoga itu menjadi hal yang terbaik bagi kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester depan.